Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, kami akan lanjutkan Jari Cena. Bab 1756. Don Zichen berkata, mereka harus ikut dengan kita. Mengapa? Tang Zichen menghembuskan napas dalam-dalam. Pada kenyataannya, sore ini, Tang Zichen diam-diam memproyeksikan bahwa kali ini, 2 dari 6 dari mereka akan mati. Tang Zichen masih tidak dapat memproyeksikan siapa yang akan mati, tetapi yang memiliki probabilitas tertinggi dalam proyeksi Tang Zichen adalah air ringan, diikuti oleh Yan Xingyi. Oleh karena itu, pada sore hari Tang Zichen berencana agar mereka berempat tidak pergi ke laut kematian bersama, hanya Tang Zichen dan Mu Qianyi. Namun, jika mereka tidak pergi bersama, proyeksi selanjutnya bahkan lebih buruk daripada pergi bersama, semuanya akan mati, dan mereka akan mati dengan menyedihkan. Oleh karena itu, Tang Zichen bertekad untuk menyatukan mereka, meskipun konsekuensi dari pergi bersama, 2 dari mereka mungkin akan mati. Fiuh. Tang Zichen memandang Yan Xingyi dan Lightwater, berharap mereka tidak akan mati. Sejujurnya, ekstrapolasi adalah indera keenam, selesai akurat tetapi mampu bereaksi terhadap kemungkinan tertentu, dan ekstrapolasi sangat menguras mental. Tang Zichen memproyeksikan pada sore hari, dan sebagai hasilnya, dia membutuhkan setidaknya setengah bulan untuk pulih ke puncaknya. Oleh karena itu, Tang Zichen sekarang tidak tahu apakah dia harus menunggu sampai dia pulih ke puncaknya atau apakah dia harus pergi besok. Keesokan harinya, Tang Zichen masih memutuskan untuk pergi, lagi pula, pergi setelah kematian bukanlah sesuatu yang dapat dicapai dalam 3 hingga 5 hari, tetapi akan memakan waktu setidaknya 5 bulan, yang cukup lama bagi Tang Zichen untuk pulih. Keenam, Tang Zichen datang ke pelabuhan, siap untuk membeli perahu. Karena tidak mungkin mengandalkan pedang terbang untuk terbang ke laut kematian, Tang Zichen tidak tahu kenapa tidak. Semua orang, tidak peduli seberapa kuat, telah menggunakan perahu, jadi Tang Zichen hanya bisa membeli perahu. Tang Zichen menggunakan pedang terbang sebagai gantinya dan dengan cepat membeli perahu. Pergi, berangkat. Tang Zichen secara pribadi mengarungi perahu, karena tidak ada yang mau pergi ke laut kematian bersama mereka. Tidak lama setelah kapal Tang Zichen pergi, kapal besar lainnya berangkat dari pelabuhan, menuju ke arah yang sama dengan kapal Tang Zichen, juga laut kematian. Perbedaannya adalah kapal mereka besar, dan ada banyak orang kuat di dalamnya. Pangeran, dari sini ke laut kematian, dalam waktu sekitar 4 bulan, kita akan mencapai Selat Orang Mati. Perjalanan sebelum Selat Orang Mati tidak berbahaya, hanya Selat Orang Mati yang sangat berbahaya. Namun, kami memiliki kelompok tentara bayaran yang paling berpengalaman untuk membantu kami. Kami pasti dapat menyeberangi Selat Kematian dengan aman. Di geladak kapal besar ini, seorang lelaki tua di panggung Mahayana berkata kepada seorang pemuda yang berada di tahap pengalihan perhatian, tampaknya identitas pemuda di tahap distraction itu tidak sederhana, karena dia dapat meminta bantuan dari kelompok tentara bayaran yang paling berpengalaman. Pria muda itu bertanya, kelompok tentara bayaran apa? Deatskite, ini adalah kelompok tentara bayaran terkuat di seluruh 6 lautan, dan pemimpin mereka dikenal sebagai kematian. Antara 500 tahun, mereka telah datang dan pergi dari lautan kematian 10 kali. Sekarang banyak alat sihir penting, harta sihir, ramuan, dan gulungan formasi dari 6 laut berat diperoleh oleh kelompok tentara bayaran mereka di laut kematian. Pangeran, kali ini ada korps tentara bayaran sabit kematian yang bepergian bersama kami. Saya yakin ini sangat aman. Anda pasti akan menemukan bintang mulia dalam hidupmu. Mengatakan itu, pemuda itu membuka potret. Di potret itu ada seorang wanita. Wanita itu berpenampilan nasional. Jika Anda perhatikan dengan teliti, orang ini terlihat sangat mirip dengan Yan Xingyi. Pria muda itu melihat potret itu dan berkata, saya harap demikian. Jika iblis tua Yun Ze itu menipu saya pasti tidak akan mengampuni dia.
Duke Yunze adalah master kesusahan petir yang kuat. Dia berspesialisasi dalam formasi. Dia adalah master formasi terkuat di seluruh dunia roh. Pikirannya tidak lagi. Ini adalah gambaran umum, jadi kemampuan proyeksinya pasti tidak salah karena dia mengatakan bahwa jika Anda bepergian ke tempat ini, Anda pasti dapat menemukan bintang mulia dalam hidup Anda. Pada saat ini, kapal Tang Zichen secara bertahap terbang ke depan. Selama 3 bulan pertama, tidak ada bahaya. Setelah 3 bulan, secara bertahap bertemu dengan beberapa orang. Zichen, menurut petunjuk di peta kita akan mencapai Selat Orang Mati dalam waktu sekitar 1 bulan, kata Mu Qianji. Yah, Selat Orang Mati, akhirnya ada di sini, dan aku tidak tahu apa yang menakutkan di sini. Ya, aku merasakan detak jantungku sedikit lebih cepat bahkan sebelum kita sampai di sana. Semoga kali ini tidak ada korban di antara kita. Tang Zichen berkata, bahkan kelompok tentara bayaran yang paling kuat di 6 lautan tidak bisa sepenuhnya tidak berbahaya. Mu Qianji tampak sedikit gugup. Saat itu, lebih dari selusin kapal besar tiba-tiba muncul di depan mereka, menghalangi jalan Tang Zichen dan yang lainnya. Ada situasi. Alis Tang Zichen berkerut saat selusin kapal besar perlahan-lahan mendekat dan mengepung kapal Tang Zichen. Sensei spiritual Tang Zichen telah memindai, dan selusin atau lebih kapal besar yang mengelilinginya berisi 2 tahap Mahayana, puluhan tahap pemisahan, dan pembudidaya immortal tingkat yang tak terhitung bahkan lebih rendah. Tang Zichen terbang lurus ke atas dan Mu Qianji sibuk berkata, Zichen, jangan impulsif, kami sangat lemah sekarang, dan kekuatanmu yang sebenarnya bahkan tidak bisa membunuh tahap pemisahan. Tang Zichen mengangguk, namun, Tang Zichen membawa bayi Blue Fox Laobo padanya, jadi Tang Zichen adalah panggung Mahayana dari luar, jadi selama dia tidak melakukan apa-apa orang lain tidak akan tahu bahwa dia adalah sebenarnya tahap penggabungan. Tang Zichen terbang ke kapal besar pihak lain dan langsung menuju kedua pusat kekuatan panggung Mahayana di kapal besar pihak lain. Mengapa kamu menghentikan kapalku? Tang Zichen memancarkan kemarahan secara pribadi dengan 2 tahap Mahayana di sisi lain. Kedua tahap Mahayana di sisi lain masing-masing berada di tahap ketiga dan kedua dari tahap Mahayana. Hehe, rekan Taois ini, kami dari Pulau Ironclad, klan Ironclad, dan tempat yang Anda lewati sekarang adalah lautan klan Ironclad saya. Saya yakin Andalah yang menuju ke Laut Kematian, dan Anda harus pergi ke Laut Kematian untuk pertama kalinya. Jadi bagaimana jika aku? Tidak heran jika siapapun yang melakukan perjalanan ke Laut Kematian secara teratur atau memiliki pengalaman dengannya akan mengambil jalan memutar untuk melewatinya. Jadi, aku tidak bisa lewat sini. Ya, ini adalah perairan klan besi, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada orang luar yang diizinkan memasuki perairan kami, dan saya tidak akan berbohong kepada Anda, di bawah laut ini, ada leluhur klan besi saya yang tak terhitung jumlahnya terkubur. Lakukan kamu pikir ada yang bisa melewati kepala nenek moyang kita? Pria tingkat ketiga Mahayana itu sangat marah. Tang Zichen berkata, bagaimana jika saya harus melewatinya? Hahaha, ayo kita coba kalau begitu. Situasi menjadi tegang, seolah-olah momen berikutnya yang akan melakukannya. Namun, Tang Zichen tahu betul bahwa dia hanya memiliki momentum tahap ketiga dari tahap Mahayana dengan sia-sia, dan tidak memiliki kekuatan sebenarnya dari tahap Mahayana. Ada lusinan tahap pemisahan dalam kelompok orang klan besi ini, dan kemungkinan salah satu dari mereka bisa menghabisi mereka. Tang Zichen dan yang lainnya sudah agak terlalu lemah untuk melewati 6 lautan. 5 laut berat Tang Zichen dan yang lainnya sudah hampir sampai. Belum lagi tahap Mahayana penuh dengan orang, setidaknya di laut beruas 6, tahap tubuh gabungan dan tahap gangguan penuh dengan orang. Tang Zichen hanyalah gabungan tahap kedua, sementara Tang Huan Mu Qianji dan yang lainnya, yang bahkan lebih merupakan gabungan tahap pertama termasuk di antara kelompok orang terlemah yang berlari sepenuhnya di 6 lautan berat. Tentu saja,
Six Heavy Sea tidak memiliki yang lebih lemah seperti tahap bayi, tetapi hanya ada banyak tahap gabungan dan perbedaan secara relatif. Selain itu, untuk dapat menetap di 6 laut berat, kekuatan ini sama sekali tidak biasa, jika tidak mungkin menjadi kekuatan di 6 laut berat. Tempat di mana Tang Zichen dan yang lainnya berada saat ini adalah Laut Berlipat 6, wilayah klan berpakaian besi. Tang Zichen menghadapi dua klan berpakaian besi untuk sementara waktu, tidak ada pihak yang bertarung, lagi pula pihak lain berpikir bahwa Tang Zichen juga berada di tahap ketiga tahap Mahayana. Tang Zichen berkata, jadi apa yang kamu inginkan sekarang? Siapapun yang mengganggu leluhur Ironclad kita harus pergi ke pulau Ironclad kita, menebus kesalahan nenek moyang Ironclad kita, dan menerima pengampunan sebelum mereka dapat melanjutkan. Bagaimana jika tidak? Six Seas belum ada yang berani mengatakan tidak. Ya, nak, apakah kamu serius melawan kami? Situasi berubah suram sekali lagi. Pada saat ini, Mu Qianji terbang dan berkata, apa artinya pergi dan menebus kesalahan leluhurmu? Tidak ada artinya, itu hanya masalah mempersembahkan dupa kepada nenek moyang kita untuk mendapatkan pengampunan. Lagi pula, kamu memang mengganggu arwah nenek moyang kita yang telah meninggal. Pada saat ini, Lightwater juga terbang. Air ringan juga merupakan tahap perkalian besar, meskipun itu adalah tahap pertama, namun air ringan tidak memiliki efek jera pada kedua tahap perkalian besar klan besi ini, karena tahap pertama sama sekali tidak cocok jika dibandingkan dengan tahap kedua, dan untuk mencapai level ini, bahkan di level yang sama, kekuatan orang yang berbeda sangat berbeda. Selain itu, Lightwater mengandalkan fusi bayi Blue Fox Lily. Lightwater, terus terang, memiliki dunia kosong, dengan sedikit kekuatan juang yang nyata, dan jauh lebih rendah dari mereka yang benar-benar berkultivasi ke tahap Mahayana sendiri. Jika tidak, Tang Zichen dapat memberikan air ringan penggunaan Dharma Surgawi terlebih dahulu, yang juga akan meningkatkan kekuatan kelompok mereka. Tapi sayangnya, Lightwater sama sekali tidak bisa menyempurnakan senjata sihir kelas surgawi, jadi bagaimana dia bisa berbicara tentang mengendarai senjata sihir kelas surgawi? Mu Qianji bertukar pandang dengan Tang Zichen dan berkata, baiklah kalau begitu ayo pergi. Itu hal yang benar untuk dilakukan, pergi dengan kapal kami. Tang Zichen menahan amarahnya. Tetapi dia tidak punya pilihan, dia harus menundukkan kepalanya di bawah atap. Tang Zichen kembali ke kapalnya dan kapal mereka ditarik mengikuti kapal klan besi. Pada saat ini, ratusan mil jauhnya, sebuah kapal besar berlayar ke arah yang sama, tetapi ketika kapal besar itu mencapai jarak tertentu, kapal itu segera memutar haluannya dan berputar ke arah lain. Ketika pria muda yang berdiri di geladak melihat ini, dia sibuk bertanya, mengapa arah perjalanan menyimpang? Duke, kamu tidak tahu, lanjutkan, ini adalah lautan klan besi. Klan besi. Ya, lautan klan besi tidak dapat didekati dengan mudah, meskipun seseorang harus melewati perairan klan besi untuk sampai ke laut kematian, siapapun yang melewatinya harus mengambil jalan memutar, atau mereka akan musnah sebelum mencapai selat dari kematian. Bahkan kelompok tentara bayaran terkuat dari 6 lautan, Deatskite, tidak berani menerobos perairan klan besi. Tentu saja, Deatskite itu kuat, tapi itu tidak cukup di depan klan besi. Jadi, jangan terlalu banyak masalah, bagaimanapun juga, selama Deatskite mercenari membawa kita ke tujuan kita. Klan berpakaian besi, mungkinkah mereka adalah orang-orang legendaris yang bisa memanggil roh undead? Klan besi. Ya, hanya sebulan naik perahu dari sini ke Selat Orang Mati, yang bisa dikatakan sangat dekat, dan klan besi memegang metode rahasia untuk memanggil roh orang mati, jadi mereka sangat kuat. Bagaimana jika seseorang tersesat ke perairan klan besi? Pria muda itu bertanya. Oh, hanya ada satu cara, kematian, dan klan besi tidak akan mengampuni siapapun yang berani melanggar perairan mereka. Tang Zichen duduk di perahunya tampak tertekan.
Zichen, jangan depresi, itu karena kita datang terburu-buru, kita tidak merencanakan rute dengan baik dan tidak bertanya-tanya, kita seharusnya menemukan yang berpengalaman untuk melihat-lihat, jadi kita bisa mengambil jalan memutar, sebelumnya, kata Mu Qianji. Apa klan besi? Itu jelas sekelompok bajak laut. Dan apa yang bisa kita lakukan, meskipun kita memiliki dua Mahayana, tetapi keduanya hanya dapat digunakan untuk menakut-nakuti orang. Anda tidak perlu mengatakan, sumur air ringan itu hanya tak tertahankan. Kita hanya bisa pergi ke klan besi dan persembahkan pilar dupa kepada leluhur mereka. Bagaimana jika tidak sesederhana pergi ke tiang dupa? Kurasa tidak terlalu untuk membodohi kita, dan selain itu, kita hanya orang yang tidak cocok, jadi jangan terlalu pesimis. Saya harap begitu, jika tidak, saya tidak akan pernah memaafkan mereka. Tang Zichen menutup matanya dan mulai berkultivasi. Meskipun sulit bagi Tang Zichen untuk bergerak maju, apakah itu mengolah alat sihir atau meningkatkan kultivasinya, dia telah mencapai kemacetan dan tidak dapat mengangkatnya lagi, karena orang lain telah menghabiskan hampir 700, 800 atau lebih, bahkan 1000 tahun berkultivasi ke alam ini. Saat ini, jika seseorang mengandalkan kultivasinya sendiri, Tang Zichen benar-benar merasakan apa artinya tidak dapat bergerak 1 inci pun. Oleh karena itu, Tang Zichen berdoa agar dia harus menemukan harta karun Raja Iblis 9 Taois dan menemukan gua batu rohnya atau dia akan lemah dan meledak. Tak lama kemudian perahu berhenti. Baiklah, di depan adalah Pulau Ironclad kami, tolong ikuti kami segera ke pulau itu, dan jangan mengucapkan sepatah kata pun saat Anda berada di pulau itu, atau jangan salahkan kami karena mengganggu leluhur kami. Mahayana ketiga klan besi itu, kata pembangkit tenaga listrik panggung. Tang Zichen dan yang lainnya keluar dari kabin. Namun, Tang Zichen memiliki pandangan jauh ke depan untuk mengubah wajah Tang Huan, Lu Yuxi, dan Yan Xingyi bahkan sebelum mereka tiba di Ironclad Island, mendandani mereka dengan jelek terlebih dahulu. Wanita cantik di dunia ini akan selalu membangkitkan hasrat beberapa orang, lebih baik untuk berada di sisi yang aman. Tentu saja, Mu Qianji dan King Sui baru saja menunjukkan wajah mereka, jadi mereka tidak punya pilihan selain tidak berdandan untuk saat ini. Mereka berenam Tang Zichen melangkah ke pulau klan besi. Pada saat itu, Tang Huan berkata, mengapa seluruh pulau begitu sunyi? Boom! Pada saat itu, raungan tiba-tiba muncul di udara, seolah-olah sesuatu yang tak terlihat sedang meluncur. Hati-hati! Dengan kaget, Tang Zichen menarik Tang Huan pergi dan menyerang dengan telapak tangan pada saat yang bersamaan. Tang Zichen merasa bahwa dia telah menabrak sesuatu yang tidak terlihat. Tang Huan ketakutan, seluruh Ironclad Island terasa aneh, meskipun saat itu siang hari, di sini suasananya mencekam. Pria di depan tahap ketiga tahap Mahayana datang, dengan marah, bisikan itu sudah bilang jangan bicara, kamu tidak mendengarkan, jika kamu tidak ingin mati, teruslah berbicara. Tang Zichen tidak mengatakan apa-apa, Mu Qianji mengirim pesan ke Tang Zichen ada apa. Don berkata itu mayat hidup. Bagaimana kamu tahu? Apakah memang ada undead di dunia ini? Di sana, aku bertemu dengannya di alam fana, ketika aku tenggelam dalam penglihatan undead dan Tuan Mulah yang membangunkanku. Semakin diingat Mu Qianji, itu adalah lembah hantu dari alam fana saat itu, saya tidak menyangka ada begitu banyak undead di pulau klan besi, dan undead di sini jelas jauh lebih kuat, sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan lembah hantu. Alam fana. Segera Tang Zichen dan yang lainnya tiba di pusat Ironclad Island, di dalam sebuah istana besar. Kalian ikuti aku masuk. Beberapa orang Tang Zichen masuk ke istana. Angin kencang bertiup, dan raungan terdengar samar-samar. Tang Zichen tetap waspada setiap saat, karena intuisi Tang Zichen mengatakan kepadanya bahwa penduduk pulau Ironclad ini sama sekali tidak memiliki niat baik. Setelah memasuki bagian depan aula utama, Tang Zichen melihat deretan kartu roh kurang dari ratusan ribu jumlahnya. Tang Zichen merasa sangat terkejut.
Saat itu, Tang Zichen memperhatikan detailnya, tidak ada pembakar dupa di depan seluruh deretan kartu roh ini, dan tanpa pembakar dupa, bagaimana mungkin ada pembicaraan tentang dupa? Benar saja, orang kuat di tahap ketiga dari tahap Mahayana yang berjalan di depan berkata ke udara, para roh pelihat pengorbanan ada di sini, nikmatilah. Mengaum. Seluruh istana mengeluarkan ledakan keras. Tang Zichen mendengus dingin, pengorbanan. Kamu membawa kami ke sini sebagai pengorbanan. Pria tahap ketiga Mahayana itu tertawa, benar idiot, kamu tidak benar-benar berpikir kamu datang untuk membakar dupa, jika itu datang, Anda bisa mengambil jalan memutar. Setelah mengatakan itu, seluruh istana tiba-tiba menjadi gelap barusan, meski menakutkan, setidaknya ada cahaya, tapi sekarang, di luar jangkauan. Tang Zichen melihat bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya, muncul dari deretan kartu roh, seperti asap sesaat dan dari waktu ke waktu, wajah ilusi dapat terlihat sangat menakutkan. Tang Huan Lu Yuxi berteriak ketakutan. Seluruh istana gelap dan tidak ada yang terlihat. Tang Zichen berteriak, semua orang berpegangan tangan dan berjalan selangkah demi selangkah ke pintu. Tang Zichen dengan cepat menarik tangan Mu Qianji, dan Mu Qianji juga menarik Yan Xingyi, begitu saja, satu persatu. Tepat ketika Tang Zichen mengira semua orang berpegangan tangan, tiba-tiba teriakan nyaring terdengar tidak jauh dari sana, kalian, di mana kalian, aku tidak bisa melihat di mana tanganmu. Yang berbicara adalah Light Water. Air ringan tidak dapat menarik tangan semua orang. Pada saat itu, Tang Huan berteriak, sakit di tubuhku. Tang Zichen juga merasakannya, seolah-olah ada banyak semut yang menggigit. Tatapan Tang Zichen dingin, dan dia mengeluarkan senjata sihir kelas surgawinya. Sura 12 Pisau. Tang Zichen menebas dengan tebasan yang sangat bagus. Namun, tanpa efek sedikit pun, asap hitam yang memenuhi langit langsung memusnahkan semua serangan Tang Zichen. Tidak ada serangan dari senjata Dharma peringkat surgawi yang memiliki efek apapun. Saat Tang Zichen merasa ngeri, dia tiba-tiba merasa bahwa tangan yang tak terhitung jumlahnya merenggut senjata sihir tingkat surgawi di tangannya, dan tangan Tang Zichen kosong. Artefak langitku telah direnggut. Mengapa ini terjadi? Kabut hitam apa ini? Kata Lu Yuxi dengan suara meratap. Itu hantu Ironclad Island mampu menahan hantu di penangkaran untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Jika saya tidak salah, hantu yang tak terhitung jumlahnya ini dapat melahap semua serangan, dan surat 12 Blades yang baru saja saya gunakan tidak cukup untuk melahap dan tidak bisa jangan membalikkan satu gelombang pun. Pantas saja Ironclad Island begitu kuat, tidak peduli seberapa kuat musuhnya, jika Anda datang ke Ironclad Island, Anda harus mati, kata Tang Zichen. Wajah Mu Qianji dan yang lainnya semuanya berubah, tawanan membangkitkan hantu dan melahap semua serangan ini terlalu kuat. Tang Zichen juga menebaknya. Hantu tawanan Pulau Ironclad hanya bisa ada di istana khusus ini, dan bahkan harus ada di pulau khusus ini, jika tidak, hantu yang mampu melahap semua serangan akan mampu mendominasi 6 laut sejak lama. Pada saat ini, tawa nyaring terdengar dari atap. Hahaha, banyak aku Ironclad Island, mampu menguasai laut ini, justru dengan mengandalkan hantu-hantu ini. Tang Zichen dapat mendengar bahwa tawa di atap adalah orang yang sama dari tahap ketiga tahap Mahayana yang membawa mereka ke sini sebelumnya, dan dia bahkan tidak pergi. Yan Xingyi mengutuk, kamu tercela dan tidak tahu malu apa yang kamu inginkan. Tentu saja itu pengorbanan, jangan khawatir, tidak secepat itu, tunggu 30 hingga 50 menit lagi dan kamu akan menjadi gumpalan asap hitam yang tak terhitung jumlahnya, sementara itu aku akan membantumu menyiapkan piring roh. Apa katamu? Apakah asap hitam yang tak terhitung jumlahnya ini? Itu benar, hantu yang tak terhitung jumlahnya ini dikumpulkan sedikit demi sedikit selama puluhan ribu tahun oleh leluhur Pulau Ironclad saya, yang dulunya adalah orang-orang yang hidup, sama seperti Anda, yang memasuki aula besar ini dan kemudian menjadi salah satu dari mereka.
Tang Zichen juga ngeri. Tang Zichen baru saja berpikir bahwa kartu roh itu adalah nenek moyang mereka, tetapi sekarang dia menyadari bahwa mereka sama sekali tidak. Mereka mendapat kartu roh setelah setiap orang hidup yang mereka bunuh, jadi semakin banyak. Suara di atap tertawa dan berkata, "Nikmati dirimu, hahaha." Setelah mengatakan itu, suara di atap terbang menjauh. Tang Zichen melompat dan mencoba bergegas keluar dari atap. Namun, hantu seperti asap menelan semua serangan. Tang Zichen melompat dan kekuatan yang diberikan kakinya ditelan dalam waktu singkat, jadi tidak peduli berapa banyak Tang Zichen menggerakkan kakinya, itu tidak ada gunanya sama sekali. Apa yang harus dilakukan? Semua kekuatan dari Sanggurdiku akan tertelan. Mu Qianji sibuk berkata, "Mari kita meraba-raba jalan kita ke pintu, selangkah demi selangkah." Tang Zichen mencoba mengangkat kakinya, tetapi ternyata dia bahkan tidak bisa melakukannya. Tidak ada jalan keluar, kita tidak bisa meninggalkan tempat ini. Apakah kita benar-benar harus menjadi salah satu dari hantu yang tak terhitung jumlahnya ini? Yan Xinyi menghela nafas. Tang Zichen mendengus, tidak mungkin. Tang Zichen sama sekali tidak gugup. Alasan dia belum melakukan apapun untuk memusnahkan hantu-hantu ini adalah karena dia ingin merasakan kemampuan mereka. Cahaya putih muncul di tangan Tang Zichen. Itu dari energi abadi di dalam tubuh Tang Zichen. Semua asap hitam di dekat Tang Zichen segera mundur ketakutan. Tang Zichen mendengus dengan jijik, tidak peduli seberapa kuat hantu-hantu ini, mereka hanya akan menjadi sampah ketika mereka menemukan ki abadi Tang Zichen. Cahaya putih di tangan Tang Zichen seperti lilin di kegelapan pekat menerangi area sekitar beberapa meter. Tang Huan, Yan Xinyi, Lu Yuxi, Mu Qianji, 4 orang, mengelilingi sisi Tang Zichen dengan erat. Wow, mereka tidak berani mendekat, selama mereka tidak bisa melahap semua kekuatan, kata Tang Huan. Tang Zichen berkata, "Ayo cari Tousan Water." Lu Yuxi segera berteriak, "1000 Sui, kamu di mana?" "Aku di sini, aku tidak bisa melihat kalian, di mana kalian, aku sangat gatal." 1000 Sui berjarak 10 meter, mengeluarkan suara yang menyakitkan. Lu Yuxi berkata, "Bukankah Tousan Water melihat cahaya putih di tangan Tang Sao? Itu tidak bisa dilihat, selama ada hantu yang melilitnya, kita tidak bisa melihatnya, ayo pergi ke tempat miliknya." Dalam beberapa detik, Tang Zichen berjalan ke air ringan, dan tiba-tiba, asap hitam samar di sekitar air ringan segera tersebar dan menghilang. Tang Sao. Air ringan memandang Tang Zichen dengan penuh semangat, perasaan putus asa barusan selama dia mengerti. "Baiklah, tidak apa-apa, sekarang kita bisa langsung menuju ke pintu depan," kata Tang Zichen. Meskipun dia tidak bisa melihat cahaya di gerbang, Tang Zichen mengingat lokasinya. Jika dia terus berjalan ke arah itu, dia akan sampai di gerbang. Orang-orang dari klan besi takut mereka tidak akan percaya sampai mati bahwa Tang Zichen dan yang lainnya benar-benar memiliki sesuatu yang mengalahkan hantu. Mu Qianji berkata, "Zichen, kurasa kita tidak bisa keluar sekarang." "Mengapa?" "Jika ada orang kuat dari klan berpakaian besi yang melihatnya dari luar, mereka pasti akan memburu kita, jadi sebaiknya kita menunggu sampai mereka berpikir kita telah menjadi hantu dan mereka mengendurkan kewaspadaan mereka, maka kita akan melakukannya, meninggalkan." Tang Zichen memikirkannya dan berkata, "Baik, saya tidak suka memusnahkan Pulau Ironclad, tapi sayangnya dengan kekuatan saya saat ini, saya belum bisa memusnahkannya. Kalau begitu kita akan menunggu sampai gelap lalu kita akan pergi." Mu Qianji bertanya, "Saya tidak tahu mengapa hantu-hantu ini, mengapa mereka hanya bisa berkumpul di istana ini, mereka tidak akan bubar, hantu harus berkumpul dalam jumlah besar agar efektif, begitu mereka bubar, mereka tidak efektif." "Ya, jika kamu dapat memiliki senjata ajaib yang dapat menahan hantu, maka kamu dapat membawa hantu-hantu ini bersamamu, senjata ajaib yang sangat kuat." Tang Zichen tersenyum.
Air ringan berkata, saya mencari dari ingatan Blue Fox Lily dan mengetahui bahwa di zaman kuno, memang ada senjata ajaib yang disebut spanduk perekrutan jiwa, dan spanduk perekrutan jiwa ini akan dapat menahan hantu tanpa batas. Merekrut Streamer Roh. Tang Zichen juga segera mencari ingatan Blue Fox Lily, dan benar saja ada senjata ajaib seperti itu di zaman kuno, tapi sayangnya itu sudah lama hilang. Jika masih ada panji perekrutan jiwa, maka itu akan dapat mengambil semua hantu di sini, dan betapa kuatnya untuk melahap semua serangan lawan dalam pertempuran. Tentu saja, kekuatan panji perekrutan jiwa juga terkait erat dengan jumlah hantu yang dipegangnya. Namun, sejauh yang diketahui ingatan Blue Fox Lily, ratusan perekrutan jiwa adalah senjata ajaib milik biksu iblis karena orang yang memurnikannya adalah orang yang sangat jahat yang membunuh tak terhitung jumlahnya, rakyat. Setelah sekitar 1 jam asap hitam di istana mulai surut secara bertahap dan gumpalan asap hitam kembali ke bagian dalam token. Akhirnya, ketika semua asap hitam kembali ke dalam token, seluruh istana menjadi cerah kembali. Mu Qianji sibuk berkata, oh tidak, saya tidak menyangka bahwa dalam 1 jam atau lebih, hantu-hantu ini akan kembali ke token. Orang-orang kuat dari klan besi pasti akan kembali, ketika mereka kembali dan melihat bahwa kita adalah masih hidup, bukankah begitu? Tang Zichen tidak mengatakan apa-apa, melainkan memusatkan perhatiannya pada banyak token roh. Tang Zichen berkata, kartu roh ini sama sekali bukan kartu roh biasa, jika saya tidak salah kartu roh ini adalah kartu roh yang dapat menyimpan hantu. Kartu roh yang bisa menyimpan hantu. Bukankah itu sama saja dengan melambaikan jiwa? Ini berbeda, spanduk perekrutan roh dapat menerima hantu yang tak terhitung jumlahnya, dan tanda roh ini kurasa masing-masing hanya dapat menerima 1 jiwa, jika tidak mengapa klan besi perlu mendapatkan begitu banyak tanda roh. Tang Zichen tersenyum dan berkata, orang-orang dari klan besi, kamu membawaku ke sini, karena aku masih hidup, aku tidak akan bersikap kasar. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen bergegas dan mengambil semua deretan kartu roh dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Zichen, apa yang kamu lakukan? Mu Qianji terkejut. Omong kosong, tentu saja, saya mengambil semua kartu roh ini, meskipun saya tidak dapat untung. Gunakan itu, tapi aku bisa membuat klan besi menderita kerugian besar dan mencungkil fondasi yang menjadi dasar mereka, dan itulah harganya. Tang Zichen tertawa keras. Jika klan besi tahu itu akan benar-benar meledak dengan kemarahan, mereka klan besi, mampu menjadi penguasa laut ini berkat hantu-hantu ini bahkan jika pembudidaya yang paling kuat pun datang, hantu-hantu ini masih bisa melahap mereka. Serangan, jadi klan besi berdiri selama puluhan ribu tahun tanpa jatuh. Dan sekarang, Tang Zichen mengambil semua kartu roh itu masih benar. Tang Huan bertepuk tangan dan berkata, hebat, mereka harus dibawa pergi, sehingga mereka tidak memiliki satu hantu pun, saya akan melihat bagaimana mereka masih bisa menjadi sombong. Tang Zichen cepat mengumpulkan mereka dalam barisan dan berteriak-teriak. Namun, dengan begitu banyak kartu roh, ratusan ribu atau bahkan jutaan, butuh waktu lama untuk mengumpulkan semuanya. Untungnya, Tang Zichen sangat cepat mengumpulkan kartu, dan dengan lambaian tangannya, ribuan kartu roh berada di ring penyimpanannya. Zichen, apakah cincin penyimpananmu memiliki ruang sebanyak ini? Mu Qianji bertanya. Jangan khawatir, aku sudah meningkatkan cincin penyimpananku, tidak masalah untuk memuat seluruh istana, belum lagi kartu roh ini. Dan saat ini, di loteng tertentu di Ironclad Island. 3 lelaki tua sedang minum teh, mata mereka memandang ke arah istana di kejauhan, dan salah satu dari mereka, lelaki tua tahap Mahayana tahap kelima, berkata aula jiwa sebelumnya telah menjadi lebih terang, roh-roh orang mati itu telah kembali ke plakat. Tidak perlu terburu-buru, tunggu sampai kamu selesai minum teh ini, lalu kembali dan lihatlah. Sejak zaman kuno tidak ada yang bisa hidup melalui pengorbanan orang-orang itu barusan. Aku khawatir mereka sudah semua berubah menjadi gumpalan asap hitam sekarang.
Apakah kamu yakin bahwa orang-orang tadi tidak memiliki backstage? Atau apa asalnya? Jangan khawatir, tapi siapapun yang memiliki sedikit sejarah tidak akan menyadari kekuatan klan besi kita dan tidak akan memaksa masuk ke perairan kita. Hehe, kalau begitu mereka pantas mati. Saat ini, Tang Zichen telah mengambil setengah dari kartu roh. Sial, tanganku sakit, kata Tang Zichen. Mu Qianji juga datang untuk membantu, tapi sayangnya cincin spasial Mu Qianji tidak memiliki kapasitas yang besar dan penuh setelah mengumpulkan 70 atau 80 ribu kartu roh. Seiring waktu berlalu sedikit demi sedikit, setengah jam berlalu. Haha, selesai. Tang Zichen tersenyum. Jadi bagaimana sekarang? Bagaimana kabarmu? Tang Zichen melihat ke tanah dan berkata, Bor. Sepertinya itu ide yang bagus. Dengan flip tangan Tang Zichen, sebuah rantai besi muncul. Rantai itu tidak berubah menjadi manusia rantai, melainkan berubah menjadi alat yang mirip dengan penggali lubang khusus seperti yang diinginkan hati Tang Zichen. Bor untukku. Seperti kipas spiral, rantai besi bor tanah mengebor ke tanah dalam sekejap dan Tang Zichen dan yang lainnya dengan cepat pergi. Segera Tang Zichen dan yang lainnya mengebor ke dasar laut dan memasuki air laut. Tang Zichen berkata, cepat coba lihat apakah kamu bisa menggunakan pedang terbang di dasar laut. Sayangnya, untuk beberapa alasan, tidak bisa menggunakan pedang terbang, tidak bisa mengendarainya. Alasan mengapa mereka memilih untuk naik perahu sebelumnya adalah karena mereka tidak bisa menggunakan pedang terbang, dan mereka tidak tahu kekuatan apa yang membatasinya. Tang Zichen segera mencoba menempatkan Immortal King-nya di sekitar pedang terbang untuk melihat apakah itu bisa menggerakkan pedang terbang dengan Immortal Ki. Berhasil. Ya, pedang terbang Tang Zichen dapat digerakkan segera setelah menggunakan Immortal Ki Winding. Haha, sungguh balsam, itu bisa digunakan di mana saja. Tang Zichen tertawa, Ki Abadi Raja Iblis 9 Daois benar-benar ilahi, itu bisa digunakan untuk melawan apapun. Tang Zichen mengangkat pedang terbangnya dan berkata, semua datang ke pedang terbangku, lalu ayo maju tanpa penundaan. Bagaimana jika klan besi yang kuat mengejar kita? Tang Zichen mendengus mengejar, lalu mari kita lihat mereka mengejar. Aku yakin mereka tidak bisa menggerakkan pedang terbang, jadi mereka tidak akan bisa mengejar kita. Hahaha. Tang Zichen merasa sangat santai, dia merasa bermain dan menyiksa lawannya, dia takut tertangkap tapi sekarang dia tidak khawatir sama sekali. Pada saat ini, di Pulau Ironclad, ketiga lelaki tua itu tertawa terbahak-bahak ke tempat yang disebut Hall of Preceding Souls. Mereka berpikir bahwa Tang Zichen dan hantu mereka pasti sedang bermain-main di aula utama, jadi mereka mengambil beberapa kartu roh yang telah mereka buat sebelumnya dan akan menggunakannya untuk menampung Tang Zichen dan roh mereka. Namun, wajah tersenyum mereka hilang ketika mereka melangkah ke ambang aula utama. Kemudian, mereka bertiga, tiga lelaki tua itu, dengan cepat bergegas masuk ke dalam aula utama sampai mereka mencapai depan deretan rak yang menyimpan kartu roh, barulah mereka yakin bahwa itu sudah hilang. Semua kartu roh hilang. Tidak, tidak, tidak. Ketiga lelaki tua itu, hampir bersamaan, mengeluarkan raungan mendesis yang hampir menjungkir balikan seluruh Ironclad Island. Bagaimana ini bisa terjadi? Di mana semua kartu jiwa lanjutan ini? Surga, tidak ada kartu jiwa leluhur yang dikumpulkan leluhur klan besi saya sedikit demi sedikit dari generasi ke generasi yang tersisa. Mereka tercengang. Tidak sampai beberapa detik kemudian mereka sadar. Cepat temukan. Saat itu, seorang lelaki tua benar-benar melihat tumpukan tanah di sudut aula utama, tidak benar-benar melihatnya dengan serius. Sekarang, ketika Tang Zichen mengebor tanah, dia sengaja mencari sudut yang paling tidak terlihat. Tiga lelaki tua berlari, sebuah lorong yang mengarah langsung ke tanah. Kejar. Orang tua terkuat meraung histeris, wajahnya memerah, jelas dia marah dan takut karena itu terlalu penting. Saat ini, beberapa orang Tang Zichen perlahan bergerak maju di dasar laut.
Tang Zichen mendengus, telur sialan, kenapa mereka belum menyusul kita? Terdiam, apakah kamu berniat membuat mereka marah? Mu Qianji tertawa. Omong kosong, aku akan membuat mereka kesal, aku akan membuat mereka menonton. Saat ini, 3 lelaki tua dari belakang mengejar mereka. Tang Zichen berteriak, haha, mereka di sini, akhirnya mereka berhasil menyusul. Tang Zichen dengan sengaja menurunkan kecepatannya dan menunggu mereka mengejar, tidak lama kemudian mereka menyusulnya. Berhenti, pria tua terkuat itu berteriak. Tang Zichen berkata, untuk apa kalian mengejar kami? Ada yang bisa saya bantu? Aku bertanya padamu, di mana kartu jiwa sebelumnya kita? Kemana perginya? Orang tua terkuat itu bertanya. Tang Zichen mengeluarkan salah satu plakat jiwa pelihat dari cincin penyimpanannya dan bertanya, maksudmu yang ini? Ketiga lelaki tua itu terkejut, tetapi mereka benar-benar berada di tangan Tang Zichen. Apakah kamu mengambil semua kartu jiwa sebelumnya kami? Ketiga lelaki tua itu bertanya setelah Tang Zichen menyuruhnya menerbangkan pedangnya dengan kecepatan yang sedikit lebih cepat daripada kecepatan mereka mengemudi. Tang Zichen tertawa dan berkata, ya tapi saya tidak keberatan mengembalikan beberapa dari banyak kartu jiwa pelihat ini kepada Anda. Mengatakan itu, Tang Zichen menuangkan beberapa ribu keping sekaligus. Kartu roh yang dicurahkan langsung tidak berguna, dan undet di dalamnya tersebar sekaligus ini. Undet harus berada di tempat khusus agar tidak berhamburan. Berhenti, berhenti. 3 lelaki tua yang mengejar berteriak dengan sedih, memberitahu Tang Zichen untuk tidak mencurahkan. Namun, Tang Zichen terus menuangkan. Segera puluhan ribu kartu roh dicurahkan, dan puluhan ribu kartu roh cepat segera dibatalkan, dan undet di dalamnya menghilang dan berubah menjadi udara. Berhenti menuangkannya, aku mohon. Ketiga lelaki tua itu memohon. Tang Zichen berkata, saya mengembalikan beberapa ini kepada Anda, saya benar-benar tidak tahu bagaimana bersikap baik. Kartu roh pelihat ini hanya dapat dikumpulkan di aula roh pelihat, berapa banyak yang Anda curahkan, semuanya akan bubar. Benarkah? Oh, begitu. Cepat kembalikan mereka kepada kami. Sangat palsu memikirkan sesuatu yang sudah ada di tanganku dan masih ingin kembali ke tanganmu. Oh, tolong, kartu jiwa leluhur ini dikumpulkan sedikit demi sedikit oleh nenek moyang kita dari semua generasi, tolong. Salah satu lelaki tua itu memohon. Mohon padaku, ketika aku ingin mengubahku menjadi salah satu kartu roh sebelumnya, mengapa aku tidak memikirkan ini sekarang? Maaf untuk memberitahumu secara resmi bahwa kamu, klan besi, tidak akan memiliki kartu roh dari sekarang. Tidak, jika kamu ingin medali roh, kejar aku. Tang Zichen mendengus. Kenapa kamu bisa mengendarai pedang terbang? Tidak ada alasan, ini adalah air kematian, tidak ada yang bisa menggerakkan pedang terbang, bahkan di langit apalagi di laut. Bagaimana keahlianku bisa menjadi sesuatu yang bisa kalian bayangkan? Baiklah, kakek Tang, aku sedang tidak ingin berbicara denganmu lagi, selamat tinggal. Mengatakan itu, Tang Zichen menggerakkan pedang terbangnya untuk berakselerasi. Swoosh, sosok Tang Zichen menghilang dalam sekejap. Tidak. Ketiga lelaki tua itu meraung memilukan. Tang Zichen dengan cepat bergegas keluar dari laut, pedang terbangnya melayang di langit. Arahnya menuju Selat Orang Mati. Karena menggunakan pedang terbang, kecepatannya cepat, jauh dari lambat seperti naik perahu. Diyakini bahwa tidak akan memakan waktu setengah hari untuk mencapai Selat Orang Mati, dan setelah melintasi Selat Orang Mati, akan segera tiba waktunya untuk mencapai Laut Kematian. Lu Yuxi berkata, Tang Sao, semua orang tidak bisa menggunakan pedang terbang untuk bepergian, selagi kita bisa, keuntungan kita terlalu jelas. Ya, saat kita berada di lautan kematian, kita mungkin tidak akan berada dalam bahaya. Bagus untuk mengikuti Tang Sao berkeliling. Air ringan tersenyum dan tersanjung. Tang Zichen tersenyum senang. Tang Zichen mengambil kesempatan untuk memproyeksikan risiko Yan Xin Yi dan Light Water kali ini lagi.
Tang Zichen merasa ngeri saat mengetahui bahwa Yan Xingyi dan Lightwater tidak berada dalam krisis apapun. Yai, rusak, aku telah menghancurkan krisis hidup dan mati mereka. Tampaknya krisis yang diproyeksikan sebelumnya adalah yang seharusnya terjadi di Pulau Ironclad. Tang Zichen tertawa terbahak-bahak. Penerbangannya kurang dari 3 jam dan masih lambat. Tiba-tiba ada semburan asap tapi berwarna putih. Samar-samar, Tang Zichen melihat garis selat di depannya. Semuanya hati-hati, kalau tidak salah, selat orang mati ada di sini. Cepat sekali. Kami mengendarai pedang terbang, tentu saja kami cepat. Namun, tidak perlu berhati-hati, selat orang mati hanya itu, orang lain mungkin harus berhati-hati, tetapi kita bisa langsung. Karena pedang terbang Tang Zichen dibungkus dengan energi abadi, asap putih yang memasuki selat orang mati tersebar dan melarikan diri, seolah-olah mereka takut dengan pedang terbang Tang Zichen. Hehe. Segera, dengan kecepatan pedang terbang, dalam waktu kurang dari setengah menit ia melintasi selat orang mati, dan momen kejelasan di depannya, langit dan kalender bersambung.